Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nur Fauzi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan single stack pada navigasi back di web browser. Konsep dasar yang harus kita ingat adalah LIFO atau last in first out. Artinya, data yang terakhir masuk adalah data yang pertama kali keluar. Mekanisme dan cara kerjanya adalah saat teman-teman membuka sebuah website, browser secara otomatis menyimpan setiap halaman ke dalam satu tumpukan atau stack. Misalnya, kita buka halaman A, lalu membuka halaman B, dan terakhir kita membuka halaman C. Disinilah proses push terjadi. Halaman C sekarang berada di posisi paling atas atau kita sebut sebagai top of stack. Nah, apa yang terjadi saat kita menekan tombol back? Saat kita menekan tombol back, sistem akan melakukan operasi pop. Browser akan mengambil halaman paling atas atau dari kasus ini adalah halaman C, lalu menampilkannya kembali ke halaman sebelumnya yaitu halaman B. Proses ini terus berulang setiap kali kita menekan tombol back sampai kembali ke halaman awal. Alasan utama penggunaan single stack pada navigasi ini adalah efisiensi dalam melacak alur mundur pengguna secara linear. Karena navigasi browser hanya perlu bergerak kembali ke satu langkah sebelumnya. Struktur single stack menjadi solusi yang tepat. Sistem cukup fokus pada satu tumpukan data untuk memastikan halaman terakhir yang dikunjungi selalu menjadi yang pertama muncul saat kita menekan tombol back. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samudra Abdillah. Saya akan menjelaskan materi tentang double stack. Pada pengelolaan memori, double stack merupakan metode yang menggunakan dua stack dalam satu ruang memori yang sama. Konsep ini diterapkan untuk mendukung dua proses atau dua aliran data secara bersamaan, agar penggunaan memori menjadi lebih efisien. Dalam penerapannya, stack pertama digunakan untuk proses pertama, sedangkan stack kedua digunakan untuk proses kedua. Kedua stack tersebut berbagi ruang memori yang sama, tetapi memiliki arah pertumbuhan yang berbeda. Stack pertama berkembang dari awal memori menuju ke tengah, sementara stack kedua berkembang dari akhir memori menuju ke tengah. Dengan mekanisme tersebut, ruang memori dapat dimanfaatkan secara maksimal karena masing-masing stack hanya menggunakan kapasitas sesuai kebutuhan prosesnya. Namun, apabila kedua stack sudah bertemu di bagian tengah, maka kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas memori telah penuh dan tidak dapat menampung data tambahan. Sebagai contoh, proses A dapat menyimpan data pada stack pertama dan proses B pada stack kedua. Kedua proses tersebut dapat berjalan secara bersamaan tanpa saling mengganggu selama masih tersedia ruang memori. Oleh karena itu, double stack dinilai lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan memori, terutama pada sistem yang menjalankan lebih dari satu proses secara bersamaan. Teknologi pada akhirnya hanyalah cara manusia memaksa ruang sempit bekerja lebih keras dari yang seharusnya. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kisah. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan DINR-GWW untuk manajemen cetak dokumen pada printer sharing. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Poin pertama yaitu inti konsep DINR-GWW. DINR-GWW menggunakan prinsip FIFO atau first in first out, di mana dokumen yang masuk terlebih dahulu akan dicetak terlebih dahulu. Nah, poin kedua, mekanisme pada printer sharing. Banyak pengguna mengirim dokumen ke satu printer, semua dokumen masuk ke dalam antrian. Nah, poin ketiga, cara kerjanya. Cara kerja DINR-GWW adalah yang pertama, dokumen masuk ke dalam antrian atau bisa disebut NQWW. Yang kedua, printer mengambil dokumen dari depan, bisa disebut DNQWW. Nah, dokumen-dokumen tersebut akan diproses satu persatu sesuai aturan. Contohnya, misalnya user A, user B, dan user C mengirim dokumen. Nah, dokumen-dokumen tersebut akan diproses satu persatu sesuai aturannya. Nah, yang terakhir yaitu inti implementasi. DINR-GWW digunakan karena menjaga urutan cetak tetap adil dan menghindari konflik antar pengguna. Sekian dari penjelasan saya, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Adia Karisna Anandita. Saya mahasiswa Universitas Pamulang dari program studi Teknik Informatika. Oke, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan Circular Queue untuk sistem playlist lagu otomatis berulang. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita harus pahami ya dulu ya konsep dasar Circular Queue. Jadi circular queue adalah struktur data antrean yang bentuknya melingkar. Jadi ketika sudah sampai di elemen terakhir, maka prosesnya itu tidak berhenti, tapi kembali lagi ke elemen pertama. Nah, karena itu circular queue itu cocok digunakan untuk sistem yang berjalan terus-menerus. Contohnya seperti playlist lagu. Oke. Nah, kenapa sih circular queuing itu dibutuhkan? Jadi kalau misalkan kita menggunakan queue biasa, playlist itu akan berhenti di saat lagu terakhir selesai diputar. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan circular queue, setelah lagu terakhir selesai, sistem otomatis kembali lagi ke lagu pertama. Jadi playlist kita itu bisa terus berjalan tanpa perlu diputar secara ulang secara manual, tanpa perlu diputar ulang secara manual. Oke, kita lanjut ke cara kerja di dalam playlist. Nah, ini ada contohnya ya. Jadi cara kerja di dalam playlist, misalnya ada playlist lagu A, B, C, dan D. Nah, lagu ini akan diputar secara berurutan, mulai dari lagu A sampai dengan lagu D. Nah, tetapi setelah lagu D selesai, sistem akan kembali lagi ke lagu A dan terus berulang seperti itu. Jadi tidak akan pernah berhenti lagunya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ilustrasi circular queue. Ilustrasi circular queue itu contohnya kalau divisualisasikan seperti lingkaran seperti ini. Jadi di dalam circular queue ada istilah front dan rear. Nah, front itu posisi lagu yang sedang diputar, sedangkan rear adalah lagu terakhir di dalam antrean. Nah, karena bentuknya melingkar, lagu bagian terakhir akan kembali lagi ke awal. Nah, misalkan kita lagi memutar lagu B. Nah, lagu B ini disebut dengan front. Nah, sementara lagu D itu lagu di urutan terakhir disebut dengan rear. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Operasi pada circular queue. Jadi operasi circular queue memiliki beberapa operasi. Yang pertama itu NQ, DQ, dan juga next. Nah, NQ ini sendiri adalah untuk menambahkan lagu. Sementara DQ untuk menghapus lagu dalam antrean. Dan next itu untuk men-skip lagu yang sedang kita putar saat ini, langsung ke lagu berikutnya yang ada di dalam playlist. Oke, kita masuk ke kelebihan dan kekurangan circular queue. Jadi yang pertama, mendukung pemutaran lagu secara otomatis berulang. Yang kedua, tidak perlu melakukan restart playlist. Yang ketiga, lebih efisien dalam penggunaan memori. Dan yang keempat, cocok untuk sistem yang berjalan terus-menerus. Oke, itu tadi kelebihannya. Dan yang sekarang mungkin kita masuk ke kekurangannya. Ada beberapa kekurangan. Yang pertama itu implementasinya lebih kompleks dibandingkan dengan queue biasa. Yang kedua, perlu pengolahan indeks, front, dan rear dengan teliti. Yang ketiga, bisa terjadi kesalahan jika tidak memahami konsep circular dengan baik. Oke, kita masuk ke kesimpulannya. Di circular queue ini merupakan struktur data antrean yang bersifat melingkar dan memungkinkan proses berjalan secara berulang. Dalam sistem playlist lagu, konsep ini sangat efektif karena dapat menjaga pemutaran tetap berlangsung tanpa henti serta lebih efisien dibandingkan dengan queue biasa. Oke teman-teman, mungkin segitu aja presentasi dari saya. Gak ada perkesanan dalam kata-kata atau dalam pengucapan. Saya mohon maaf teman-teman. Terima kasih teman-teman semua yang udah mau nonton. Lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.